amin. Amin. Jangan pernah letih untuk mengunjungi kemuliaan Tuhan ya. Karena di dalam pujian selalu ada kuasa. Di dalam pujian selalu ada mukjizat. Dan kuasanya tidak pernah berubah. Amin. Amin. Mari kita teduhkan hati kita, teduhkan pikiran kita. Apapun yang saat ini sedang membebani pikiran kita, tanggalkan itu dan biarkan Tuhan yang masuk dalam hati kita. Dan kita sembah Dia dengan setulusnya dan dengan seutuhnya. Hanya Engkau dan Tuhan, dan sembahlah Dia. Amin. Betapa hatiku, Yesus, berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku. Amin. Kau memilikiku. Sekali lagi, betapa hati, betapa inilah hati kami Tuhan. Berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku dan Kau memilikiku. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hatiku, jiwa dan raga. Aku memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku bersembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kita angkat pujian ini dari awal dan sampai kita semua bangkit berdiri. Betapa hatiku, kami mau berterima kasih Tuhan Yesus. Berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Ini Tuhan persembahanku, segenap hatiku, jiwa dan ragaku. Aku memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk bersembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur sebagai
suaramu dan hanya ini Tuhan, inilah persembahan kami, hatiku, apapun masalah kami persembahkan hati dan suara. Apapun yang kami miliki hanya oh Yesusku, berarti ku persembahkan hanya ini Tuhan, permohonanku terimalah persembahanku, pakailah hidupku sebagai seumur hidup. Tanpa musik, dan biarkan ini menjadi doa kita. Hanya ini Tuhan. Jadikan ini kesempatan untuk bertemu dengan Engkau. Jadikan ini kesempatan Engkau untuk dekat denganmu. Apapun yang Engkau miliki tidak akan melebihi dari cintanya kepadamu. Miliki yang cukup berarti cukup bersembahkan. Di momen engkau bersama denganmu, tidak usah pedulikan kanan kirimu, sebab Dia hadir di sini. Tidak usah pedulikan musik, tidak usah pedulikan yang ini, tempatmu yang banyak. Oh Yesus, lebih dalam lagi engkau katakan hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, segenap hatiku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan hanya ini Tuhan, permohonanku terimalah Tuhan, persembahanku, pakailah hidupku sebagai Allahku seumur hidupku. Pakailah kami, oh Tuhan, pakailah hidupku sebagai Allahku seumur hidupku. Pakailah ya Tuhan, pakailah hidupku sebagai Allahku. Kita siapkan hati kita untuk semua. Kami sembahkan, kami memuji-Mu, kami muliakan-Mu Tuhan, kami sembahkan Tuhan, kami tinggikan, kami anugerahkan, tiada seperti-Mu. Haleluya.
ada hati kami yang tidak lurus. Mungkin ada pikiran kami yang terus mengganggu hidup kami. Mungkin ketakutan, kecemasan, kebimbangan membuat kami mulai ragu akan kuasa-Mu. Mungkin masalah dalam pekerjaan, beban di dalam pekerjaan membuat kami mulai lelah, membuat kami mulai takut untuk melangkah. Tapi kami percaya bahwa kuasa-Mu dulu sekarang sampai sekarang tidak pernah berubah. Engkau memulihkan hati kami yang rapuh. Engkau membuat kami terus percaya. Engkau membuat kami terus melangkah untuk sampai pada apapun yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Membawa hati kami terus menyenangkan. Oh, haleluya. Terima kasih. Menyenangkanmu serahkan kami. Hanya itu kerinduan. Hanya itu Tuhan. Menyenangkanmu serahkan hatimu. Hanya itu kerinduan. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat di sore yang indah ini Tuhan. Di mana hari ini Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan, biar salib-Mu yang terus nampak dan penyertaan Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Berikan kami hikmat marifat untuk mengetahui isi kebenaran. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami sambut firman hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa kita orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Coba sentuh kiri kanan, katakan kamu diberkati Tuhan. Haleluya. Ya, untuk hari ini saya akan berbicara mengenai dua prinsip respon dalam menghadapi masalah. Ya, saya percaya bahwa kita di tempat ini pernah yang namanya menghadapi masalah, baik masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah apapun itu, masalah studi, ya, pasti kita pernah mengalami
Tetapi yang Tuhan mau di sini adalah bagaimana respon kita terhadap masalah. Terkadang kita merespon masalah ini kadang-kadang salah. Mungkin kita kadang-kadang menyalahkan orang lain, ya. Dengan mungkin keadaan yang begitu berat, kita menyalahkan, oh, gara-gara dia ini saya dapat masalah seperti ini. Ya, mungkin kita menyalahkan anak kita, mungkin kita menyalahkan istri kita, bahkan kita akan menyalahkan Tuhan. Itu yang lebih parahnya. Makanya di akhir-akhir ini ketika saya dimintakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya pikir-pikir kira-kira apa yang ingin saya sampaikan. Tetapi ketika saya membaca Alkitab, Tuhan ingatkan ini. Kadang-kadang kita menghadapi masalah itu, kita menyalahkan Tuhan. Wah, saya langsung tersentuh. Oh Tuhan, terima kasih buat remanya. Makanya ini yang ingin saya angkat. Makanya saya akan berbicara di tempat ini. Ya, masalah kadang-kadang membuat kita itu khawatir. Benar tak Bapak Ibu? Masalah kadang-kadang memikirkan, oh Tuhan ini tidak bisa diselesaikan. Ini tidak mampu saya. Cara kita yang salah. Tapi yang sebenarnya yang saya mau katakan bahwa ketika masalah itu terjadi dalam kehidupan kita, itu ada maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita itu peningkatan kualitas. Ya, hidup kita itu menjadi lebih baik. Saya banyak menghadapi masalah Bapak Ibu. Sebentar saya akan berikan kesaksian di mana saya menghadapi masalah itu yang memang membuat saya sebenarnya sudah bosan hidup pada saat itu. Ya, bukan pada saat sekarang. Ketika pada saat itu. Ya. Tuhan cuma bilang begini. Ayo, respon kita terhadap masalah itu jangan selalu menyalahkan orang lain. Jangan selalu menyalahkan Tuhan. Mari kita belajar di dalam, mari kita buka bersama-sama di dalam Lukas yang ke 17 ayat 11 sampai yang ke 19. Ini sudah seringkali kita baca. Ya, saya akan bacakan ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia tersebut, sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah 9 orang itu? Ke-18, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain pada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kalau kita baca dari perikop ini, bahwa ada ke-10 orang yang mengalami masalah yang begitu luar biasa. Masalah yang memang kalau secara manusia mereka tidak akan disembuhkan. Ya, ada beberapa masalah yang mereka hadapi. Next. Kita bisa next. Ada beberapa masalah yang mereka hadapi. Yang pertama, kusta, ya, penyakit kutukan yang diakibatkan karena dosa. Pada saat itu, pada zaman Israel, kalau orang kena kusta, itu sudah penyakit kutukan. Artinya karena dosa mereka kena kusta. Yang kedua, tidak bisa bersosialisasi dengan orang. Makanya kan dibilang situ, mereka berdiri agak jauh. Artinya bahwa masalah sosial itu mereka alami. Yang ketiga, mereka najis. Ya, mereka tidak bisa bergabung dengan orang-orang normal. Mereka najis. Yang berikutnya, dikucilkan. Ya, orang-orang pada zaman itu ketika mengalami kusta itu mereka tidak bisa bersosialisasi dengan orang-orang normal. Mereka harus dikucilkan.
Mereka di tempat agak jauh begitu. Nah, berikutnya, kegiatan keagamaan maupun sosial tidak bisa. Artinya mereka mau pergi ke gereja pun tidak bisa. Ya, tidak bisa mencari uang. Banyak masalah yang mereka hadapi. Tapi kalau kita melihat di sini, ada respon yang benar yang mereka lakukan. Amin Bapak Ibu. Mungkin di saat ini kita memang mengalami kekhawatiran. Tuhan, kira-kira masalah ini terselesaikan tidak? Tapi hati-hati Bapak Ibu, kalau kita terus kuat ya, atau kita akan terbawa arus masalah, maka tawaran dunia itu paling nomor satu dalam kehidupan kita. Kita akan tinggalkan Tuhan, ataupun kita akan lupakan Tuhan sejenak. Ya, makanya jangan sampai kita terbawa arus masalah. Kita harus tetap teguh di dalam Tuhan. Dan kita yakin bahwa masalah kehidupan yang kita hadapi, Tuhan akan membuat kita itu naik kepada level berikutnya. Katakan amin. Tuhan akan mengubah kualitas hidup kita itu menjadi lebih baik. Ya, next kita akan. Ya, saya akan tidak berbicara tidak agak lama. Ada dua prinsip respon yang benar dalam menghadapi masalah. Yang pertama, mari kita lihat di ayat yang ke-13 di Lukas 17 ayat ke-13, dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Bahwa dua prinsip. Yang pertama, respon yang dalam menghadapi masalah adalah doa dan iman. Ketika kita menghadapi masalah yang cukup berat, kita perlu menyerahkan kepada Tuhan. Jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan siapapun. Kita hanya perlu datang kepada Tuhan. Ya, kita coba mengatakan bahwa doa ini tidak hanya kita berkata-kata, tetapi doa ini adalah hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita mengalami hubungan kita dengan Tuhan, maka setiap masalah yang ada kita datang kepada Tuhan dengan doa dan iman. Percayalah bahwa masalah itu akan dibukakan. Memang gampang kita bicara doa dengan iman. Ya. Tapi saya yakin bahwa ketika mereka berteriak, Guru kasihanilah kami, saya percaya ada doa dan iman di situ. Ketika mereka berteriak itu, maka mereka menjadi sembuh. Kita harus memiliki iman yang teguh. Nah, seperti saya bilang tadi bahwa jangan pernah kita terbawa dengan arus masalah. Ketika kita terbawa dengan arus masalah, maka dunia itu semakin nampak dan semakin tertarik untuk kita ikuti. Dengan sendirinya dengan keadaan kita akan lupakan Tuhan, kita akan melakukan orang lain. Terus yang berikutnya, doa dan iman adalah fondasi berkat dan mukjizat. Amin. Makanya ada lagu seperti ini dikatakan, nah selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Memang ketika dalam masalah, Tuhan tidak langsung menjawab doa kita. Tetapi butuh proses demi proses. Ketika kita menunggu jawaban doa ini, maka yang perlu kita jaga adalah hati. Saya ini penggemar TikTok. Jadi saya terberkati dengan Pastor Iwan ketika dia bahas tentang hati ya pada saat itu. Jadi ketika orang menunggu jawaban doa itu, yang perlu kita jaga itu adalah hati. Kenapa perlu kita jaga hati? Kita harus sabar. Ya, mungkin kita duluan berdoa, tapi orang lain yang lama berdoa, tapi kok mereka yang dijawab oleh Tuhan. Sangat luar biasa. Makanya saya bilang, wow, ini sangat luar biasa. Ketika kita menunggu jawaban doa, maka yang perlu kita jaga adalah hati. Ketika kita hati jaga, maka persoalan demi persoalan itu Tuhan akan bekerja dan Tuhan akan membukakan jalan.
Makanya tadi pujian tadi, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang artinya bahwa waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Ketika Tuhan jawab doa kita kepada waktu, maka kita akan menjadi orang-orang yang menang. Bagaimana kita boleh dikatakan menjadi orang-orang yang menang kalau kita tidak pernah menghadapi yang namanya masalah? Bagaimana kita mau menjadi orang-orang yang menang kalau kita tidak pernah menyelesaikan masalah dengan baik? Terus kita di gereja, haleluya, ibaratkanlah, tapi dalam masalah, oh Tuhan saya khawatir. Lebih dari pemenang. Tapi setiap ada masalah datang, salahkan orang lain, salahkan Tuhan. Tuhan, kok saya begini guys, kok saya gini. Ya. Yang sebenarnya bahwa kalau kita respon kita benar kepada Tuhan, maka masalah itu akan menjadi tantangan dalam setiap kehidupan kita, sehingga kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Untuk menyalahkan Tuhan memang saya pernah mengalami. Saya di kelas 3 SMA, ketika waktu kelas 3 SMA, itu saya punya cita-cita itu menjadi seorang polisi. Ya, seorang polisi. Dan ketika itu sudah kita saling bicara dengan mama saya bilang, mama cita-cita saya jadi seorang polisi. Dan kebetulan ada om yang di Manado ini, dia itu Kapolda di Manado. Artinya bahwa jalan ini akan lurus kalau saya ikut. Dan sudah komunikasi dengan om bilang, oh ya, kamu persiapkan fisikmu, persiapkan intelektualmu supaya kamu bisa masuk akpol. Tapi suatu ketika kelas 3 SMA ini, ada sesuatu yang benar-benar terjadi yang tidak bisa saya pikirkan sebenarnya. Ya, saya dari SMP sampai SMA itu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yaitu volleyball, yaitu bola voli. Ya, cukup lumayan juga, sudah sampai ke tingkat provinsi begitu saya ikut. Tetapi pada saat itu terjadi suatu masalah yang memang saya dengan mama saya ini ada perdebatan di hari itu. Saya bilang begini, Ma, ini kan sudah kelas 3. Mungkin selesai usia nasional, saya berangkat ke Manado untuk tes polisi. Tapi tiba-tiba mama saya langsung bilang begini, langsung terdiam sejenak, dan mama saya langsung bilang begini, Desa, kamu waktu masih dalam kandungan, ini menurut orang tua saya ya, kamu waktu masih dalam kandungan, itu kamu itu ada hamba Tuhan yang berdoa, anak ini akan menjadi hambaku. Doa itu yang didoakan ketika saya masih dalam kandungan. Tapi saya bilang, mama ini bicara apa seperti itu kan? Artinya saya tidak percaya dengan persoalan-persoalan itu. Terus mau saya jadi apa? Ya sudah, kamu menjadi hamba Tuhan saja, baik pendeta atau guru. Karena pada saat itu ada tetangga saya, yaitu mantannya Beni. Minta maaf ya. Ya, mantannya Beni itu dia kan sudah ke Jakarta. Jadi ada tetangga, jadi mama saya bilang, nanti ikut, namanya Iwan. Nanti ikut Iwan saja, kita ke Petamburan di sana. Saya bilang, saya tidak mau jadi hamba Tuhan. Mama maukah kita hidupnya susah? Saya langsung bilang begitu. Tanpa dengan sengaja saya langsung bilang begitu. Lihat itu rumahnya pendeta, itu masa rumahnya begitu. Yang saya pikir bahwa jadi seorang polisi itu kehidupannya itu, wow. Saya kan mau jadi pemimpin, misalnya begitu. Yang saya tes bukan Bintara lagi, tapi Akpol, Akademi Kepolisian. Suatu ketika itu saya banggakan itu. Dan ketika sore harinya saya ingin mengikuti kegiatan latihan untuk perlombaan antar klub. Kejadian ini yang memang saya menyalahkan Tuhan. Ya. Mungkin Bapak Ibu lihat ini jari saya tinggal 4 ya. Dari inilah bagaimana Tuhan tangkap saya ketika saya mau pasang net pada saat itu. Saya masih pakai cincin di jari tengah. Ya,
Saya masih pakai cincin. Dan ketika saya pasangnya, saya langsung lompat. Saya lompat, saya tidak tahu bahwa cincin saya itu tersangkut di tiang. Ketika saya lompat, cium. Itu pun saya tidak rasa Bapak Ibu. Saya masih ikut pemanasan. Dan tiba-tiba itu angin kencang. Kenapa nyeri di tangan saya ini? Saya lihat tinggal tulang Bapak Ibu. Artinya kulit dan dagingnya itu terlepas mengikuti cincin itu. Nah, ketika itu saya mengalami musibah itu, saya belum sadar dengan peristiwa yang saya diskusikan dengan Bapak. Saya belum sadar dengan hal itu. Ketika di rumah sakit dan diputuskan harus diamputasi, saya itu stresnya berat Bapak Ibu. Stres sangat luar biasa. Sampai saya bilang begini. Sampai dalam hati bilang, saya kan melayani Tuhan. Saya mental sudah dari kelas 1 SMP Bapak Ibu. Itu di gereja. Saya bilang begini, Tuhan, saya sudah melayani Tuhan. Kok dengan cita-cita yang ingin saya mau, kenapa Tuhan tidak mau? Kenapa tidak Tuhan kabulkan begitu? Sampai saya menyalahkan Tuhan. Beberapa hari ketika menjelang amputasi, harus dipotong tulangnya, saya bilang, saya bosan hidup. Saya sampai bilang begitu, saya bosan. Sampai mama saya dan bapak saya bicara, kamu begini. Saya tidak mau dengar. Tapi suatu ketika amputasi ini selesai dan saya di rumah, saya menjadi rasa minder dong. Itu masalah yang saya hadapi. Saya minder. Wah, kamu cacat. Saya sampai berpikir begini. Mau bilang malu lah. Begitu ya. Malu, sangat malu. Saya sampai bilang, Tuhan, apakah harus saya seperti ini? Tuhan menangkap saya dengan cara seperti ini. Ketika saya pikir-pikir, wah sangat luar biasa. Saya percaya ada maksud Tuhan dalam kehidupan saya. Amin. Jadi saya mengatakan begini, jangan pernah lari dari panggilan. Ada cara-cara Tuhan yang Tuhan ingin tangkap kita. Jangan mudah menyalahkan Tuhan. Tetap bersyukur. Ketika kita menghadapi masalah, yang perlu kita lakukan adalah doa dan iman. Doa dan iman itu harus berjalan sama-sama. Tidak bisa doa lebih tinggi, tidak bisa iman lebih tinggi. Keduanya harus berjalan selaras sehingga Tuhan akan membukakan jalan. Yang kedua, prinsip yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bersyukur. Ketika kita menghadapi masalah, memang kata-kata ini yang untuk kita ucapkan gampang ya. Ketika masalah ada, bersyukur. Tetapi ketika untuk kita lakukan, itu sangat susah Bapak Ibu. Ketika masalah berat datang, sangat susah untuk bersyukur. Apalagi masalah sangat berat. Apalagi masalah keuangan. Betul ya Pak Fendi? Ya, kita ini sering sharing kalau di kamar, waduh, apalagi masalah keluarga, kita sering sharing. Banyak masalah yang kita hadapi, tapi ketika kita hadapi dengan ucapan syukur kepada Tuhan, maka semua akan dibukakan. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Amin. Ketika kita bersyukur, maka pintu mujizat akan terjadi dalam kehidupan. Berikutnya, next. Ketika manusia tidak mengucap syukur, tawaran dunia semakin menarik dan gampang kita akan ganti Tuhan dengan tawaran dunia. Ya, ketika kita lupa mengucap syukur, maka tawaran dunia itu semakin menarik. Tawaran ini seperti apa?
Misalnya teman panggil, oh kamu kan stres, oh kita begini, kita pergi minum, kita pergi ini. Itu tawaran dunia. Hati-hati, karena tawaran dunia itu lebih menarik. Tetapi ketika kita mengucap syukur di hadapan Tuhan, masalah datang. Kalau perlu masalah ada, kita bilang selamat datang masalah. Karena kita sudah tahu prinsip yang ini. Amin, Bapak Ibu. Jangan takut masalah. Ketika masalah ada dalam kehidupan kita, percaya bahwa Tuhan ingin kita itu naik kepada level berikutnya. Haleluya. Yang berikutnya, saya setuju dengan kata Pak Petrus bahwa masalah itu hanyalah aksesoris dalam kehidupan. Ya, aksesoris dalam kehidupan. Yang terakhir adalah Tuhan tahu kapasitas dan kemampuan kita. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain, milikilah rasa cukup. Ketika kita memiliki rasa cukup, maka persoalan demi persoalan tidak akan mengganggu setiap kehidupan kita. Amin. Saya percaya bahwa kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, sekian dan terima kasih. Kayak KKR di Papua gitu. Mantap. Saudara diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Simpel, sederhana, tapi itu esensi orang Kristen banget. Doa, iman, bersyukur. Apalagi yang kita mesti kerjakan. Saudara, 10 orang kusta itu akhirnya cuma 1 orang yang memutuskan untuk kembali dan memuliakan Tuhan. Gesa kalau bisa dibilang sekarang nyesal gak kehilangan 1 jari? Tidak. Untung main drum ya. Cuma sekarang gak bisa muter-muter aja kali ya. Hari ini masih bisa main drum dan masih semangat main drum, puji Tuhan gitu. Bagi seorang pianis itu kehilangan jari itu fatal sebenarnya. Tempat cari makan, tempat cari uang, kalau sampai kehilangan jari ya fatal gitu. Tapi kalaupun itu harus ditukar dengan kesanggupan kita untuk kembali kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan, harusnya kita belajar rela kehilangan itu semua. Yang penting aku bisa kembali kepada Tuhan, memuliakan Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Orang-orang ini adalah orang-orang Samaria kalau nggak salah begitu ya. Orang-orang Samaria itu perlu keselamatan. Jadi 10-nya itu menerima kesembuhan, disembuhkan oleh Tuhan di tengah perjalanan, dan akhirnya ya sudah kembali melanjutkan sosialisasinya. Mereka tadinya dikucilkan, sekarang boleh masuk ke dalam komunitas, boleh mencari uang. Sekarang mereka menunjukkan dirinya kepada imam. Aku sudah sembuh. Berarti aku boleh masuk lagi kembali ke komunitas, dan aku boleh masuk lagi ke dalam pergaulan. Aku boleh dagang lagi, aku boleh kerja lagi, aku boleh cari uang lagi, aku boleh hidup seperti orang normal lagi. Tapi di mana keselamatannya 9 yang itu? Makanya Tuhan menekankan, oh kamu kembali. Sesungguhnya keselamatan itu dia sudah dapat. Karena dia kembali memuliakan Tuhan. Dia mengerti bahwa yang memberikan keselamatan itu adalah Tuhan. Yang dia butuh bukan hanya kesembuhan, tapi yang dia butuh adalah keselamatan juga. Dan akhirnya orang yang satu orang kusta itu yang akhirnya bukan hanya menerima kesembuhan, tapi juga menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Saudara, kita ini semua sudah diselamatkan, amin. Percaya ya, kita semua sudah diselamatkan ya. Ada baiknya kalau kita selalu mengingat bahwa kalau aku bisa memuliakan Tuhan sepanjang hari, kalau aku bisa datang kepada Tuhan, kalau aku bisa merenungkan firman Tuhan, kalau aku bisa datang ke gereja, itu luar biasa, saudara. Benar-benar luar biasa. Banyak sekali orang yang tidak bisa menyebut bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Banyak banget yang gak bisa. Tapi kita bisa berkata bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Bersyukur gak tuh? Ya, poin kedua tadi. Poin yang pertama, kalau kita diberi kesempatan untuk punya akses langsung kepada Tuhan dengan berdoa, masa sih kita gak mau berdoa kepada Tuhan? Ya. Kalau kita punya iman, masa sih kita tidak mau mengerjakan hal-hal yang Tuhan perintahkan? Karena iman itu membuat kita percaya bahwa Tuhan itu akan memampukan kita untuk melakukan apapun juga panggilan Tuhan.
Jesa kalau sekarang disuruh jadi polisi apa mau jadi hamba Tuhan, lebih pilih mana nih Jesa? Polisinya Tuhan. Dulu saya kepengen banget jadi artis. Nggak pantas sama kalau dia sus gitu, nggak pantas sama. Muka kayak gini kayaknya nggak pantas banget. Sus. Tapi saya bersyukur Tuhan, rasanya sih ya Tuhan membuat saya itu berani membuang cita-cita itu. Dulu kepingin banget terkenal, kepingin banget. Sebelum saya pergi ke sini, ada satu waktu di mana kami mencari tahu tuh kami di mana sebenarnya. Saudara sidang kami di Indonesia itu dalam satu persekutuan doa malam kalau nggak salah, itu dia berdoa di samping saya. Dia bilang, "Cuman kamu ada 2 tawaran, satu ke Australia, satu ke Indonesia." Waktu itu posisi pelayanan kami, saya mulai diundang nyanyi, saya mulai diundang khotbah di acara-acara Natal gabungan, mulai khotbah di tempat-tempat yang lain. Lalu satu hal yang dia bilang, saya juga percaya itu adalah ujian. Dia bilang, "Iwan, pelayanan kamu akan terbuka cukup lebar di sini. Kamu bisa jadi terkenal di Indonesia." Kalau itu muncul 10 tahun sebelumnya, di saat saya getol-getolnya banget kepingin terkenal, mungkin hari ini saya nggak milih Australia. Well, itu passion saya menjadi seseorang yang terkenal. Tapi untuk waktu itu saya sudah ganti cita-cita. Tuhan, aku udah gak mau lagi jadi terkenal. Aku udah gak mau lagi kalau nyanyi itu dilihatin orang, ditepok tanganin orang. Aku udah gak mau lagi. Aku udah gak mau lagi kalau aku nulis lagunya itu terkenal dan wah hebat ya Iwan bisa nulis lagu. Aku udah gak mau lagi gitu. Buat saya sudah buang itu. Ada orang yang diberkati satu, puji Tuhan. Bagian saya cuma nulis aja. Kalau Tuhan kasih talenta saya nulis lagu, kalau Tuhan kasih saya talenta untuk menciptakan lagu, saya cuma nulis aja. Ada satu yang dekat, that's fine. Minimal lagu itu memberkati saya kan gitu. Makanya itu akhirnya saya pilih ke sini. Saya pilih meneruskan cita-cita Tuhan dalam hidup saya. Saya nggak mau terusin cita-cita saya itu jadi terkenal. Saya meneruskan cita-cita Tuhan dalam hidup saya. Karena Tuhan sebelum saya dibentuk, Tuhan udah punya cita-cita. Anak ini harus jadi hamba Tuhan. Kita bukan di umur 18, berapa, berbelasan, 20-an. Kita bukan oleh hamba Tuhan. Anak ini harus jadi hamba Tuhan. Harus lahir satu generasi dari tangan ini. Bukan tangan ini yang hebat, tapi panggilan Tuhan yang hebat dalam hidup saya. Hari ini masih berjuang. Hopefully dalam hidup saya bisa lihat generasi-generasi itu lahir. Teman-teman, ayo kita punya kesempatan tiap pagi berdoa. Tuhan, apa Tuhan panggilan Tuhan dalam hidup saya? Aku mau Tuhan kerjain. Aku mau kerjain Tuhan Yesus. Slow down lebih kata Bapak. Ya, yang penting kembali kepada Tuhan. Yang lain bisa langsung kerja. Aku mau datang cari Tuhan dulu. Yang lain langsung bersosialisasi. Udah lama gua gak temenan, udah lama gua gak ngobrol sama teman. Aku mau cari Tuhan dulu. Aku mau kembali kepada Tuhan dulu. Connecting kebaktian pagi dan kebaktian sore hari ini. Teman-teman, jangan kehilangan kesempatanmu untuk saat teduh kepada Tuhan. Jangan kehilangan kesempatanmu untuk baca Alkitab. Pesan penggebalaan kemarin, jemaat harus diajar baca Alkitab. Wah, saya setuju banget. Jemaat harus diajar dengar firman, bukan cuma dengar, suka firman. Mazmur 112 itu. Betapa aku menyenangi Tauratmu Tuhan, kata Mazmur Daud. Suka, bukan cuma dengar, bukan cuma kuat dengar, tapi suka. Kalau suka tuh nggak ada tuh dicari, benar nggak saudara? Kalau suka itu nggak ada juga dikejar, gitu.
Aku punya waktu 5 menit, aku mau cari firman Tuhan 5 menit. Aku punya 10 menit, aku mau cari 10 menit. Nanti perhatikan deh hidup kita. Betapa bersyukurnya kita punya kesempatan untuk kenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Amin, saudara. Hari ini kita bisa bersyukur banget bisa kenal Tuhan yang luar biasa. Yuk kita bangkit berdiri. Saudara nggak nyesel kan datang ke gereja? Enggak. Di luar tawaran luar biasa loh. Nggak nyesel kan? Hari ini kita diberkati dengan firman Tuhan. Satu orang kehilangan jarinya dan bersaksi bahwa betapa baiknya Tuhan mengembalikan panggilan Tuhan. Saya bersaksi, saya membuang cita-cita saya untuk meneruskan cita-cita Tuhan. Well, Tuhan punya cita-cita atas hidup saudara semua. Kenapa kita gak buang cita-cita itu? Supaya kita bisa meneruskan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kita berkata gini, lebih baik satu mata itu dicungkil supaya orang bisa masuk kerajaan surga. Ya, lebih baik kaki itu dipotong supaya kita bisa masuk kerajaan surga. Ini kaki ini kecepatan, maunya larinya ke kerjaan aja terus. Ada kerjaan dikejar, ada kerjaan dikejar, ada kerjaan dikejar, ada kerjaan dikejar. Semua nih kaki ini kalau nurutnya sama kerjaan aja. Saudara, kalau itu membawa kita tidak kepada Tuhan, tidak kepada kerajaan surga, slow down lebih. Kau gak perlu kehilangan kakimu sih. Tapi kita bisa mulai mengarahkan kaki kita kepada Tuhan. Mulai bisa mengarahkan mata kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Dan lihat hidup kita. Bisa kok senang sambil kerja, sambil memuji nama Tuhan. Bisa kok sambil bekerja keras, sambil memuliakan nama Tuhan. Bisa kok, benar. Mungkin gak sekaya orang-orang di luar sana sih mungkin. Karena mereka ngumpulinnya cepet banget. Tapi aku mau ngumpulinnya sedikit demi sedikit karena aku juga gak mau kehilangan Tuhan dalam hidup aku. Amin, saudara. Slow down a bit, benar kata Bapak. Slow down a bit. Supaya kita tidak kehilangan hal-hal yang justru lebih valuable dalam hidup kita. Amin ya. Boleh nyanyi ku tak akan menyerah pada apapun juga kan? Ini kan kadang masalah ya. Respon kita jangan sampai menyerah kepada setiap masalah datang. Kalau masalah dari S atau G. Ini F ya? D. Oh, F aja ya. Akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya sama-sama yang menghadapi pergumulan hidup. Semua yang
Bahkan kalau ada kesalahan-kesalahan kami yang Kau nyatakan, Bapa, kami mau berubah, kami mau bertobat, kami mau kembali melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Karena kami tahu kami tidak melakukannya sendiri. Engkau yang akan membantu kami, Engkau yang akan memberikan kemampuan dan keberhasilan kepada kami. Kami akan menata kembali hidup kami hari-hari ke depan. Kami akan terus Tuhan melakukan Tuhan kehendak-Mu ya Bapa. Saat teduh kami tidak akan kami buang Tuhan, tapi kami akan kembali kerjakan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan akan disukakan melalui itu, dan hidup kami akan terberkati karena itu ya Bapa. Engkau berkati firman yang kami dengar hari ini. Apapun masalah yang kami hadapi, umat-Mu hadapi, Tuhan kami mau katakan Kau lebih besar dari semua masalah itu. Dan kami mau tidak takut Tuhan, tidak menyerah Tuhan. Kami mau teguhkan hati kami oleh kebenaran firman Tuhan, bahwa Engkau akan bersama-sama kami melewati setiap masalah-masalah. Demikian kami akan diangkat menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang dan melihat kemuliaan Tuhan, dan bahkan menyaksikan kemuliaan-Mu kepada orang-orang sekeliling kami. Kami akan memberitakan kebenaran-Mu, kebaikan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu, kuasa-Mu Tuhan melalui hidup kami. Bapa, kami pulang tidak mau dan menjadi orang yang sama dengan datang, tapi kami mau menjadi orang yang lebih beriman, lebih kuat, lebih teguh, lebih tahu apa harus kami kerjakan ke depan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami akan tetap menjaga kehidupan doa kami ya Bapa, dan iman kami tidak akan mati, tidak akan kami lepaskan, tapi akan terus bertumbuh menghasilkan buah-buah kebenaran, buah-buah roh ya Tuhan. Dan kami tahu bahwa ucapan syukur itu akan menolong kami dengan sangat Tuhan. Mujizat-mujizat akan terjadi ketika kami bersyukur. Kekuatan, kesehatan akan terjadi saat kami bersyukur. Kami akan tetap bersyukur ya Bapa. Berkati hamba-Mu Tuhan, Jesa Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kau berikan kekuatan, kesehatan, apapun yang dia perlukan, kami percaya dia aman dalam pemeliharaan tangan-Mu. Dia akan penuh dengan kuasa-Mu yang Tuhan, dengan roh-Mu dan kehendak-Mu yang terjadi atas hidupnya. Tidak hanya hidupnya, tapi keluarganya Tuhan. Kau juga memelihara mereka, menjagai mereka, pelayanan-pelayanannya Tuhan. Engkau yang akan membukakan pintu Tuhan, memakai dia Tuhan menjadi berkat dimanapun dia berada ya Bapa. Kau juga memberkati seluruh umat-Mu di tempat ini. Kami penuh sukacita Tuhan untuk menyambut firman-Mu dan melakukannya setelah kami kembali ke tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus yang berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk selesai. Kita mau persiapkan kita terbaik bagi Tuhan. Sebelum itu kita mau berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur buat hari ini, bahwa banyak hal yang Tuhan kerjakan. Tuhan mengingatkan kami untuk banyak hal. Dan bagaimana kami merespon akan masalah, bagaimana kami menghidupi doa dan iman kami, bagaimana kami terus berjalan dalam ucapan syukur, kami terus mau hidup bersama dengan Tuhan. Sebelum kami memberikan persembahan, kami mau berdoa Tuhan Yesus buat kota di mana kami tinggal, negara di mana kami tinggal. Tuhan memberkati Australia, Tuhan memberkati tempat di mana rumah kami, daerah kami. Tuhan memberkati pekerjaan kami, Tuhan memberkati. Bapak di surga, hamba ingin berdoa buat keluarga-keluarga Tuhan, sehingga terjadi revival, terjadi perubahan, terjadi kemenangan demi kemenangan dalam keluarga, baik untuk suami dan istri dan anaknya. Tuhan berkati. Engkau berkati setiap anak-anak remaja yang ada di gereja kami, atau second generation yang ada di tempat ini. Tuhan, kami berdoa, Tuhan menuntun anak-anak ini menjadi anak-anak yang luar biasa. Baharui pikiran dan hati mereka Tuhan untuk berjalan di dalam firman-Mu, sehingga mereka punya pergaulan yang baik, sehingga mereka hidup dengan Engkau Tuhan. Kami berdoa buat gembala kami, Pak Petrus, Gembala Zira, juga untuk Gembala House Menuai. Kau berkati untuk Pastor Doni, Pastor Iwan, Kau berkati Pastor Yuki, setiap jajaran pastor yang ada. Tuhan memberkati, sehingga hikmat marifat Allah turun atas mereka. Mereka berjalan dalam otoritas Tuhan. Apa yang mereka ucapkan, firman yang mereka ucapkan, memberkati setiap jemaat, memberkati setiap umat, mendatangkan sukacita, membangkitkan semangat. Ada motivasi yang baik, ada kuasa yang baru yang terus kami rasakan hari lepas hari. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap komsel yang ada. Tuhan memberkati. Di komsel inilah Tuhan kami bertumbuh iman kami, saling mengerti, saling memahami, menyelidiki firman untuk dibentuk menjadi lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang mungkin dalam keadaan sakit.
Tuhan memberikan kesembuhan. Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang dan sampai selamanya. Engkau mendatangkan kesembuhan bagi setiap jemaat yang saat ini sedang mengalami kesakitan, baik secara fisik maupun secara psikis. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan dan kelepasan. Terima kasih Bapak di surga. Hamba berdoa juga buat setiap jemaat kami yang mungkin saat ini sedang berjuang untuk mendapatkan visa Bapak. Kami berdoa Tuhan Yesus, kuasa-Mu lebih daripada apapun dan tidak akan terbayangkan oleh kami. Engkau memberikan yang terbaik bagi kami. Kami berdoa untuk setiap pejuang-pejuang yang ingin mendapatkan visa Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang membukakan jalan, Tuhan yang membukakan pintu, sehingga Engkau mendatangkan kami di tempat ini. Engkau Allah yang bertanggung jawab untuk kami jalan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak di sorga. Kami juga berdoa Bapak untuk teman-teman yang mungkin mencari pekerjaan. Tuhan menolong, Tuhan membukakan pintu, Tuhan juga yang menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sebentar akan memberikan persembahan yang terbaik. Tuhan berkatilah persembahan ini menjadi dupa yang harum bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan memberi. Sebelum itu mau mengingatkan minggu depan kita gabung ke pagi, ya minggu depan gak ada kebaktian sore, gabung ke pagi karena kita semua harus menyelesaikan tugas kita untuk ngerjain Safe Church karena itu penting banget untuk kita semua ngerti bagaimana menjaga environment gereja supaya bisa tetap safe bagi anak-anak, safe bagi orang dewasa, safe bagi jemaat yang orang tua. Kita semua harus masuk kelas. Teman-teman yang pastoral itu hukumnya wajib kali ya. Kalau pastoral harus wajib ya. Mesti tahu semua. Kalau pelayan Tuhan ada yang mau join, ada biaya $10. Udah gitu kita bisa kasih linknya. Saudara kerjain di rumah sejam 2 jam. Minggu depan kita masuk kelas sama-sama, tapi secepatnya kasih tahu kita supaya kita bisa cepat-cepat register. Teman-teman yang pastoral hukumnya wajib beneran. Karena kita mesti yang mau bikin gereja juga wajib sebenarnya. Yang mau jadi gembala sidang wajib karena kita mesti mengikuti semua peraturan yang ada di sini. Ya, jadi kalau bisa rombongan rame-rame kita ke sana karena agak susah mesti ngumpulin orang, beberapa orang lalu panggil orangnya ke sini kalau nggak bisa kerjain sendiri maksudnya. Jadi
ini pun kita nebeng sama gereja orang lain yang panggil kita nebeng ke sana. Ya, jadi proaktif. Aku pengen tahu kok, kasih tahu ke kita supaya kita bisa register gitu. Jadi minggu depan gak ada kebaktian sore, datang ke pagi ya, jam 11 ya, jam 11 dan kita kebaktian sama-sama di situ. Teman-teman yang gak datang hari ini diinfokan untuk gak datang kebaktian sore tapi datang ke kebaktian pagi ya. Amin. Iya. Oke, yuk sama-sama kita berdoa dan kita mau selesai dengan kebaktian hari ini. Bapak di surga, kami mengucap syukur Tuhan dari pagi Tuhan sampai sore ini Tuhan Yesus mau memberkati kami Tuhan dengan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan firman-firman-Mu itu Tuhan akan menerangi jalan kami Tuhan, supaya kaki kami Tuhan tidak terantuk Tuhan oleh masalah Tuhan, supaya pikiran kami Tuhan tidak terlalu terbebani dengan masalah Tuhan, karena kami tahu Tuhan semua masalah ada jawabannya di dalam firman-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Sekarang mari Tuhan Kau memberkati setiap anak-anak-Mu yang hadir hari ini. Kasih sukacita daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kita semua sampai Maranatha Tuhan menjemput kita yang kedua kali, dan kita boleh didapati sebagai hamba yang setia dan berkenan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua boleh sama-sama katakan amin. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berkualitas sampai dengan yang lain. God bless.